Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program pariwisata Rebound tentang inovasi rekrutmen pengurus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Laila Wardani dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata dengan NIM akhir 1093. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme rekrutmen pengurus HMJ. Untuk tahap pertama yaitu menyerahkan berkas yang berisi CV, motivation letter, dan surat lamaran organisasi mahasiswa. Setelah lolos seleksi berkas, memasuki tahap kedua yaitu wawancara. Di tahap wawancara ini, peserta dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian ditanya tentang kelebihan dan kekurangan diri, serta kontribusi apa yang akan diberikan ketika menjadi pengurus HMJ nanti. Dan ditanya mengenai alasan memilih divisi. Tahap yang ketiga yaitu tes tulis. Di sini peserta akan ditanyai tentang pengetahuan seputar organisasi dan pariwisata. Kemudian, panitia rekrutmen pengurus HMJ akan memilah siapa yang cocok untuk menjadi pengurus HMJ selanjutnya. Kemudian setelah itu ada diklat ruang dan diklat lapang. Setelah itu ada serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Baik, kemudian di sini ada perbedaan rekrutmen pengurus HMJ Pariwisata tahun 2022 dengan 2023. Apa perbedaannya? Yaitu rekrutmen HMJ tahun 2022 itu dilaksanakan secara online. Mengapa? Karena pada saat itu masa-masa COVID yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya secara offline. Yang kedua, tidak adanya diklat. Mengapa? Karena pada saat itu banyak pengurus yang sudah melakukan magang di luar kota maupun di dalam kota sehingga tidak memiliki waktu untuk mengadakan diklat. Dan yang ketiga, divisi hanya terkait dengan prodi manajemen bisnis pariwisata. Karena pada saat itu jurusan pariwisata hanya ada satu prodi yaitu manajemen bisnis pariwisata. Untuk rekrutmen HMJ tahun 2023 dilaksanakan secara offline karena sudah tidak ada COVID. Yang kedua, ada diklat ruang dan diklat lapang yang dilaksanakan di Hotel Poliwangi Jinggo. Dan yang ketiga, divisi menjadi dua golongan, yaitu manajemen bisnis pariwisata dan destinasi pariwisata. Mengapa di tahun 2023 menjadi dua divisi? Yaitu karena jurusan pariwisata bertambah prodi yaitu destinasi pariwisata. Dan kedua divisi itu memiliki bagian yang berbeda. DEP bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata, sedangkan manajemen bisnis pariwisata itu bagaimana cara mengelola bisnis dalam segi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian saya akan memaparkan program pariwisata Rebound. Yang pertama, menambah divisi baru menjadi 3 divisi, yaitu manajemen bisnis pariwisata, destinasi pariwisata, dan perhotelan. Yang kedua, melakukan proses diklat lapang di luar kampus, terutama di salah satu tempat wisata yang ada di Banyuwangi, dan diklat ruang di Hotel Poliwangi Jinggo. Alasan perubahan dilakukan, mengapa menambah menjadi 3 divisi? Karena di jurusan pariwisata akan bertambah prodi pengelolaan perhotelan, sedangkan 3 divisi tersebut mempunyai bagian yang berbeda dan tujuan yang berbeda masing-masingnya. Mengapa diklat dilakukan di luar kampus? Karena untuk membuat suasana diklat yang berbeda dari diklat sebelumnya dan agar para calon pengurus baru HMJ dapat dengan mudah menyesuaikan diri di suatu destinasi wisata. Seperti yang kita tahu, di jurusan pariwisata, kita diharuskan untuk tahu bagaimana cara mengelola suatu destinasi wisata menjadi tempat yang bisa menarik banyak pengunjung untuk datang ke suatu tempat tersebut. Jadi, jika diklat dilakukan di suatu tempat wisata, para panitia nantinya akan memberitahu bagaimana mengelola suatu tempat wisata dengan baik kepada para peserta. Kemudian, panitia akan memberikan tugas kepada peserta untuk bagaimana sih cara mengelola destinasi wisata itu menurut mereka. Benefit bagi organisasi, yaitu dengan digolongkannya kepengurusan HMJ Pariwisata menjadi 3 divisi, akan memudahkan tiap divisi untuk fokus pada tugasnya masing-masing dan tidak ikut campur pada tugas divisi lainnya.
Yang kedua, membuat kepengurusan HMJ pariwisata berada di tingkat yang lebih baik dan unggul. Yang ketiga, dengan dilakukan diklat lapang di suatu tempat wisata, dapat dijadikan sebagai permulaan sekaligus wadah untuk beradaptasi bagi calon pengurus HMJ pariwisata. Baik, bisa diambil kesimpulan untuk membentuk kepengurusan HMJ pariwisata menjadi lebih baik dan unggul, perlu dilakukan sedikit perubahan pada rekrutmen pengurus, yaitu dengan melakukan diklat di suatu tempat wisata agar calon pengurus baru dapat dengan mudah beradaptasi di industri pariwisata. Dan karena akan ada program studi baru di jurusan pariwisata yaitu pengelolaan perhotelan, maka kepengurusan HMJ Pariwisata perlu menambah divisi khusus untuk perhotelan, agar setiap prodi memiliki divisinya masing-masing yang tujuan dan tugasnya berbeda pada setiap divisi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.